Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Fisika Matematika 3, Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas separasi variabel untuk persamaan diferensial parsial 3 dimensi. Contoh yang paling kita akan langsung menerapkan dalam PDP 3 dimensi untuk atom hidrogen. Dalam atom hidrogen kita tahu dia mempunyai simetri radial ya. Karena itu simetri bola spherical ya. Karena itu kita mengubah bentuk nabelanya menjadi bentuk ini. Seperti ini, ada R, theta, dan V. Kalau kita masukkan, maka kita akan membagi jadi 4 ya berarti. R, theta, V, dan T. Nah, setelah kita bagi, kita dapat bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kelihatan rumit, tapi akan kita sederhanakan dengan kalau di satu dimensi cuma 1, 2 cuma 2, nah 3 dimensi maka 3 konstanta ya. Di sini saya pilih secara umum kan biasanya NLM ya. Nah, nanti supaya nggak bentrok, kita akan pakai Q sama K ya. Nah, M di sini kebetulan sama ya, M-nya. Jadi dengan mengeset ini, maka kita dapat ini Q kuadrat. Sebelah yang merah bisa disederhanakan, dan yang biru, yang ini V saja, biru, dan yang K saja, yang hijau ini, K saja. Seperti ini. Nah, yang biru ini nggak masuk ke sini, karena itu R-nya hanya bergantung sama K sama Q saja. Oke, kita coba selesaikan satu persatu. Di sini untuk fungsi-fungsi sudut ya, pertama-tama. Dengan fungsi sudut untuk yang untuk yang V, maka dari persamaan ini jelas bahwa V-nya adalah eksponensial IMV. M-nya bisa 0, plus minus 1, plus 1 atau minus 1, plus 2 atau minus 2, dan seterusnya. Kemudian yang di sini, nilai berikutnya adalah yang ini, yang tetanya. Tetanya sin theta, d theta, ini berhubungan langsung dengan persamaan diferensial Legendre terasosiasi. Tahu dari mana? Nah, kita coba lihat. Bentuknya ini kan, ini dalam X. Coba kita masukkan X sama dengan cos theta. Kenapa? Karena kita selalu ya berhubungan dengan PLM, itu berhubungan dengan cos theta. Coba kita masukkan cos theta. Maka turunan dari sini akan berubah ya. D per dx jadi sin X, D, sin X, sin theta, d theta. Seperti itu ya. Maka bisa kita tulis secara detail seperti ini. 1 per sin theta, d theta, sin theta, d theta, min m kuadrat sin kuadrat theta plus L plus 1. Nah, dari sini dan ini kita bandingkan. Oh, ini persis. Oh, beda ini aja ya. Jadi kita tahu sekarang konstanta yang tadi kita set K itu sebenarnya harus sama dengan L kali L plus 1. Seperti itu. Kalau seandainya nggak sama, maka tidak memenuhi syarat-syarat batas untuk fungsi ini. Seperti itu. Nah, kita tahu sekarang bahwa theta V kita, theta dari tetanya PLM cos theta. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi radial. Ini yang sudah kita bahas di fungsi Laguerre. Jadi fungsi radial ini adalah kombinasi. Oke, fungsi radialnya seperti apa? Kita bisa lihat, ini kan R kuadrat, T kuadrat, R per dr kuadrat, 2R per dr theta, min L plus 1, 2 per A0 R, min I kuadrat R kuadrat R. Nah, A0 ini apa? A0 ini jari-jari atom bor ya. Sengaja saya pilih untuk melihat ilustrasinya supaya terlihat lebih jelas. Oke, sekarang kita bisa menulis seperti ini. Kita bandingkan coba dengan persamaan Laguerre terasosiasi. Cara membandingkannya seperti apa? Ya, pertama-tama kita substitusikan dulu. Ini sudah pernah dibahas di bagian Laguerre terasosiasi bahwa kalau di itu lebih enak menggunakan, kita harus mengalihkan dulu dengan R pangkat L eksponensial min QR. Kita kalikan ke sini, kita dapat bentuk seperti ini. Nah, bentuk ini mari kita bandingkan dengan bentuk bentuk ininya. Maka kita lihat ini sama ini bedanya di mana? R sama X ya. Di sini K plus 1, ini 2L plus 1. Di sini min X, min 2QR. Oke, berarti kita tahu R sama X itu hubungannya seperti apa? Seperti ini ya. X sama dengan 2QR. Maka di FL, kalau dimasukkan ke X, X-nya kita ganti dengan 2QR. Oke, berikutnya apa? Nilai P sama K-nya ya. Nilai P sama K-nya gimana? Kalau K plus 1 itu sama dengan 2 L plus 1 dari sini ya. Ini sama ini kelihatan. Oh, berarti sekarang K apa? 2L plus 1.
Ini satu lagi, 1 per A0 Q-nya min L plus 1 sama dengan P. Nah, ini berarti harus sama dengan 1 per A0 Q sama dengan apa? L plus 1 plus P. Nah, L itu kan konstanta, P juga konstanta. Nah, ini sama-sama bilangan bulat semua. Kita bisa jumlahkan semua, kita ganti dengan satu bilangan bulat N. Nah, N inilah yang sudah sering kita bahas, sering kalian bahas sebagai bilangan kuantum utamanya N. Jadi R sekarang bergantung N sama L. L-nya keluar dari pangkatnya, RL eksponensial min QR seperti ini, dan N-nya juga keluar di sini N seperti ini. Nah, selain itu juga di Q juga ada N. Dapat dari mana? Dari sini ya. 1 per Q A0 Q sama dengan N kan. Berarti di sini juga ada N-nya. Oke, nah fungsi waktunya seperti apa? Jadi sudah semua yang bergantung ruang sudah, sekarang tinggal bergantung waktu. Nah, waktu seperti apa? Ini seperti ini, I H bar dt dt. Maka solusinya adalah eksponensial I H bar Q kuadrat per 2M T. Dan dari R kita tahu bahwa 1 per A0 Q sama dengan N. Nah, Q-nya kita masukkan di sini. Solusinya apa? T itu sama dengan min I H bar 2ME A0 N kuadrat T. Nah, satu lagi yang perlu kita catat, kalau kita ngomongin mekanika kuantum atau hidrogen, maka suku ini itu adalah energi. Maka dari itu kita tahu bahwa energinya elektron sekarang adalah terkuantisasi. Ada N di sini muncul, maka kalau E-nya sama dengan min H bar kuadrat Q kuadrat per 2ME, maka dia adalah min H bar kuadrat per 2N kuadrat ME A0 kuadrat. Nah, karena itu atom hidrogen punya spektrum seperti ini. Jadi energi-energinya bergantung 1 per N kuadrat ya, minus 1 per N kuadrat. Ini 1, min 1/4, min 1/9, 1/16, dan seterusnya. Dengan ketika ininya tak hingga, N tak hingga, maka dia E-nya 0. Seperti itu. Dan solusi umumnya, kalau digabung semua, akan menjadi satu set. Ini persamaan gelombang dari setiap nada, setiap orbital dasar dari atom hidrogen. Yang bergantung dengan tiga bilangan kuantum N, L, dan M. Gambar ini gambar PLM-nya ya. Jadi fungsi atom hidrogen ini merupakan satu kombinasi dari fungsi eksponensial imajiner, kemudian dari fungsi Legendre juga, dan juga fungsi Laguerre. Oke. Jadi untuk menyimpulkan pembahasan kita untuk separasi variabel 3 dimensi, kita sekarang sama persis yang kita lakukan di 1 dimensi dan 2 dimensi, hanya saja kita menggunakan 4 suku sekarang, R, theta, V, dan T. Seperti itu. Maka solusinya pun jadi bergantung dari 3 jenis konstanta N, L, dan M. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.